Aku dihina karena guru honorer oleh Besan. Ia tak tahu kalau aku konglomerat. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku Murni, seorang gadis desa sederhana yang hidup dalam kesederhanaan dan penuh cinta dari kedua orang tuaku. Sejak kecil, aku selalu diajarkan bahwa ilmu adalah harta yang paling berharga. Itu sebabnya aku memilih menjadi seorang guru meskipun hanya berstatus honorer di sebuah SD kecil di kampungku. Hidupku berubah saat aku bertemu dengan Adit. Dia seorang pria mapan, seorang PNS di kota, yang jatuh cinta padaku karena kesederhanaan dan ketulusanku. Perjalanan cinta kami begitu indah. Meskipun banyak orang yang meragukan hubungan kami, karena perbedaan status sosial, Adit selalu meyakinkanku bahwa cinta lebih berharga dari segalanya. Pernikahan kami berlangsung sederhana namun penuh kebahagiaan. Setelah menikah, Adit membawaku ke rumah yang telah ia siapkan. Sebuah rumah kecil tapi nyaman, tempat yang kami bangun dengan cinta dan harapan. Hari-hari awal pernikahan kami penuh tawa, canda, dan kebersamaan yang hangat. Aku memasak untuknya, menyiapkan pakaiannya, dan menemaninya berbincang sepulang kerja. Adit, suamiku yang dulu penuh kasih, selalu memelukku setiap malam dan mengatakan bahwa aku adalah anugerah terindah dalam hidupnya. Namaku Murni, seorang gadis desa yang sejak kecil hidup dalam kesederhanaan. Kedua orang tuaku mengajarkan bahwa ilmu adalah harta yang paling berharga. Itu sebabnya aku memilih menjadi seorang guru, meskipun hanya berstatus honorer di sebuah SD kecil di kampungku. Aku tidak memiliki banyak ambisi selain bisa mendidik anak-anak dan melihat mereka tumbuh menjadi orang yang lebih baik. Hidupku berubah sejak aku bertemu dengan Adit, seorang pria yang memiliki segalanya. Karir yang mapan sebagai seorang PNS, pendidikan tinggi, dan wajah tampan yang membuat banyak wanita jatuh hati. Tidak ada yang menyangka bahwa Adit, yang berasal dari keluarga berada, justru memilih seorang gadis desa sepertiku. Namun, aku mencintainya dengan tulus. Aku percaya bahwa cinta tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi dari ketulusan hati yang saling menerima satu sama lain. Pernikahan kami berlangsung dengan penuh kebahagiaan. Adit membawaku ke rumah yang sudah ia siapkan. Rumah sederhana tapi nyaman, tempat yang kami bangun dengan cinta dan harapan. Hari-hari awal pernikahan kami dipenuhi dengan tawa, canda, dan kebersamaan. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, sementara Adit bersiap berangkat kerja. Saat malam tiba, aku selalu menunggu kepulangannya dengan penuh semangat. Dia selalu datang dengan senyuman, memelukku erat, dan menceritakan harinya. Aku pikir, hidupku akan berjalan seperti ini selamanya. Tenang, bahagia, penuh kehangatan. Namun, kebahagiaan itu mulai memudar ketika ibu mertua datang ke rumah kami. Ibu Ruli, wanita yang selalu berbicara dengan nada tinggi dan sorot mata penuh penilaian. Sejak pertama kali bertemu denganku, dia tidak pernah benar-benar menerima keberadaanku. Baginya, aku tidak pantas mendampingi anaknya yang seorang PNS. Baginya, aku hanya guru honorer yang tak memiliki masa depan. Hari pertama ia datang, aku menyambutnya dengan hangat. Aku menyiapkan teh dan kue, berharap bisa mengobrol akrab dengannya. Namun, dia hanya duduk dengan tangan bersedekap, matanya menelusuri rumahku seolah mencari kekurangan. Rumah ini kecil sekali, katanya tiba-tiba. Aku terdiam, mencoba tersenyum. Memang tidak besar, Bu, tapi cukup untuk kami. Dia menghela napas, lalu melirik Adit. Kamu ini bagaimana, Dit? Masa istrimu tidak bisa masak yang lebih layak? Masa aku cuma dikasih teh dan kue biasa begini? Aku menelan ludah. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyambutnya,
tapi rasanya tetap saja salah di matanya. Aku melirik Adit, berharap dia akan membelaku. Namun, dia hanya tersenyum kecil. Murni sudah berusaha, Bu. Usaha? Kalau mau usaha, ya belajarlah dari Retno, ucapnya tajam. Retno adalah adik iparku. Seorang wanita yang sejak awal sudah menunjukkan ketidaksukaannya padaku. Setiap kali kami bertemu dalam acara keluarga, dia selalu memandangku dengan sinis dan melontarkan sindiran. Dia adalah putri kesayangan Ibu Ruli, dan dia sama sekali tidak menyembunyikan ketidaksukaannya padaku. Malam itu, setelah ibu mertua masuk ke kamarnya, aku duduk di ruang tamu sambil memikirkan apa yang baru saja terjadi. Adit duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Sabar, ya. Memang begitu sifat ibu, katanya pelan. Aku mengangguk, meski hatiku terasa berat. Aku mencoba memahami, mencoba mengabaikan ucapan pedas yang dilontarkan Ibu Ruli. Aku berusaha tetap bersikap baik, berharap suatu hari nanti dia akan menerimaku. Namun, harapanku itu hancur berkeping-keping. Setiap hari, dia selalu mencari-cari kesalahanku. Saat aku memasak, dia akan mencibir bahwa masakanku tidak enak. Saat aku menyapu, dia akan mengatakan bahwa lantainya masih kotor. Bahkan saat aku diam sekalipun, dia tetap menemukan alasan untuk mengkritikku. Aku mulai merasa terasing di rumahku sendiri. Puncaknya adalah ketika Retno ikut tinggal bersama kami. Retno bukan hanya sekadar ipar yang menyebalkan. Dia adalah mimpi buruk. Sejak awal, dia selalu mencari cara untuk menjatuhkanku di mata Adit. Dia membisikkan kata-kata buruk kepada ibu mertua, yang kemudian disampaikan kepada suamiku. Perlahan, Adit mulai berubah. Dia tidak lagi membelaku seperti dulu. Dia mulai mempercayai kata-kata ibunya dan adiknya. Dia mulai kasar kepadaku. Suatu malam, setelah pulang kerja, dia menemukan ibunya menangis di ruang tamu. "Kenapa, Bu?" tanyanya panik. "Istrimu, Dit." Dia membentakku. "Dia tidak sopan pada ibu," seru Ibu Ruli dengan air mata mengalir di pipinya. Aku terbelalak. "Bu, saya tidak pernah membentak ibu. Saya hanya bilang..." "Diam." Suara Adit menggema di ruangan. Aku menatapnya tak percaya. "Murni, kamu keterlaluan. Aku tidak menyangka kamu bisa seperti ini." Hatiku hancur. Aku ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa semua ini tidak benar. Tapi Adit tidak memberiku kesempatan. Dia berjalan melewatiku begitu saja, lalu memeluk ibunya. Aku berdiri di sana, sendirian, merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Hari demi hari, keadaan semakin memburuk. Aku selalu dibanding-bandingkan dengan Retno yang dianggap lebih baik dariku. Aku dihina karena statusku hanya seorang guru honorer. Aku dikucilkan, diremehkan, bahkan suamiku sendiri mulai memperlakukanku dengan dingin. Aku bukan lagi istri yang ia cintai. Aku hanyalah seorang perempuan yang selalu disalahkan. Namun, mereka tidak tahu satu hal. Aku bukan perempuan yang lemah. Aku mungkin hanya seorang guru honorer, tapi aku memiliki sesuatu yang mereka tidak ketahui. Aku adalah pewaris tanah seluas 100 hektar, kebun kelapa sawit yang bernilai miliaran rupiah. Warisan dari keluargaku yang sejak dulu aku diamkan. Aku tidak pernah mengungkitnya karena aku tidak menikah dengan Adit demi harta. Aku menikah karena cinta. Tapi jika mereka merendahkanku karena statusku, aku akan menunjukkan kepada mereka siapa aku sebenarnya. Aku akan membungkam penghinaan mereka. Aku akan membuat mereka menyesal telah menginjak-injak harga diriku. Aku tidak akan tinggal diam. Namaku Murni. Seorang gadis desa yang sejak kecil hidup dalam kesederhanaan. Kedua orang tuaku mengajarkan bahwa ilmu adalah harta yang paling berharga. Itu sebabnya aku memilih menjadi seorang guru,
meskipun hanya berstatus honorer di sebuah SD kecil di kampungku. Aku tidak memiliki banyak ambisi selain bisa mendidik anak-anak dan melihat mereka tumbuh menjadi orang yang lebih baik. Hidupku berubah sejak aku bertemu dengan Adit. Seorang pria yang memiliki segalanya. Karir yang mapan sebagai seorang PNS, pendidikan tinggi, dan wajah tampan yang membuat banyak wanita jatuh hati. Tidak ada yang menyangka bahwa Adit, yang berasal dari keluarga berada, justru memilih seorang gadis desa sepertiku. Namun, aku mencintainya dengan tulus. Aku percaya bahwa cinta tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi dari ketulusan hati yang saling menerima satu sama lain. Pernikahan kami berlangsung dengan penuh kebahagiaan. Adit membawaku ke rumah yang sudah ia siapkan. Rumah sederhana tapi nyaman, tempat yang kami bangun dengan cinta dan harapan. Hari-hari awal pernikahan kami dipenuhi dengan tawa, canda, dan kebersamaan. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, sementara Adit bersiap berangkat kerja. Saat malam tiba, aku selalu menunggu kepulangannya dengan penuh semangat. Dia selalu datang dengan senyuman, memelukku erat, dan menceritakan harinya. Aku pikir, hidupku akan berjalan seperti ini selamanya. Tenang, bahagia, penuh kehangatan. Namun, kebahagiaan itu mulai memudar ketika ibu mertua datang ke rumah kami. Ibu Ruli, wanita yang selalu berbicara dengan nada tinggi dan sorot mata penuh penilaian. Sejak pertama kali bertemu denganku, dia tidak pernah benar-benar menerima keberadaanku. Baginya, aku tidak pantas mendampingi anaknya yang seorang PNS. Baginya, aku hanya guru honorer yang tak memiliki masa depan. Hari pertama ia datang, aku menyambutnya dengan hangat. Aku menyiapkan teh dan kue, berharap bisa mengobrol akrab dengannya. Namun, dia hanya duduk dengan tangan bersedekap, matanya menelusuri rumahku seolah mencari kekurangan. Rumah ini kecil sekali, katanya tiba-tiba. Aku terdiam, mencoba tersenyum. Memang tidak besar, Bu, tapi cukup untuk kami. Dia menghela napas, lalu melirik Adit. Kamu ini bagaimana, Dit? Masa istrimu tidak bisa masak yang lebih layak? Masa aku cuma dikasih teh dan kue biasa begini? Aku menelan ludah. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyambutnya, tapi rasanya tetap saja salah di matanya. Aku melirik Adit, berharap dia akan membelaku. Namun, dia hanya tersenyum kecil. Murni sudah berusaha, Bu. Usaha? Kalau mau usaha, ya belajarlah dari Retno, ucapnya tajam. Retno adalah adik iparku. Seorang wanita yang sejak awal sudah menunjukkan ketidaksukaannya padaku. Setiap kali kami bertemu dalam acara keluarga, dia selalu memandangku dengan sinis dan melontarkan sindiran. Dia adalah putri kesayangan Ibu Ruli, dan dia sama sekali tidak menyembunyikan ketidaksukaannya padaku. Malam itu, setelah ibu mertua masuk ke kamarnya, aku duduk di ruang tamu sambil memikirkan apa yang baru saja terjadi. Adit duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Sabar, ya. Memang begitu sifat ibu, katanya pelan. Aku mengangguk, meski hatiku terasa berat. Aku mencoba memahami, mencoba mengabaikan ucapan pedas yang dilontarkan Ibu Ruli. Aku berusaha tetap bersikap baik, berharap suatu hari nanti dia akan menerimaku. Namun, harapanku itu hancur berkeping-keping. Setiap hari, dia selalu mencari-cari kesalahanku. Saat aku memasak, dia akan mencibir bahwa masakanku tidak enak. Saat aku menyapu, dia akan mengatakan bahwa lantainya masih kotor. Bahkan saat aku diam sekalipun, dia tetap menemukan alasan untuk mengkritikku. Aku mulai merasa terasing di rumahku sendiri. Puncaknya adalah ketika Retno ikut tinggal bersama kami. Retno bukan hanya sekadar ipar yang menyebalkan. Dia adalah mimpi buruk. Sejak awal, dia selalu mencari cara untuk menjatuhkanku di mata Adit. Dia membisikkan kata-kata buruk kepada ibu mertua,
yang kemudian disampaikan kepada suamiku. Perlahan, Adit mulai berubah. Dia tidak lagi membelaku seperti dulu. Dia mulai mempercayai kata-kata ibunya dan adiknya. Dia mulai kasar kepadaku. Suatu malam, setelah pulang kerja, dia menemukan ibunya menangis di ruang tamu. "Kenapa, Bu?" tanyanya panik. "Istrimu, Dit." Dia membentakku. "Dia tidak sopan pada ibu," seru Ibu Ruli dengan air mata mengalir di pipinya. Aku terbelalak. "Bu, saya tidak pernah membentak ibu. Saya hanya bilang." "Diam." Suara Adit menggema di ruangan. Aku menatapnya tak percaya. "Murni, kamu keterlaluan. Aku tidak menyangka kamu bisa seperti ini." Hatiku hancur. Aku ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa semua ini tidak benar. Tapi Adit tidak memberiku kesempatan. Dia berjalan melewatiku begitu saja, lalu memeluk ibunya. Aku berdiri di sana, sendirian, merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Hari demi hari, keadaan semakin memburuk. Aku selalu dibanding-bandingkan dengan Retno yang dianggap lebih baik dariku. Aku dihina karena statusku hanya seorang guru honorer. Aku dikucilkan, diremehkan, bahkan suamiku sendiri mulai memperlakukanku dengan dingin. Aku bukan lagi istri yang ia cintai. Aku hanyalah seorang perempuan yang selalu disalahkan. Namun, mereka tidak tahu satu hal. Aku bukan perempuan yang lemah. Aku mungkin hanya seorang guru honorer. Tapi aku memiliki sesuatu yang mereka tidak ketahui. Aku adalah pewaris tanah seluas 100 hektar. Kebun kelapa sawit yang bernilai miliaran rupiah. Warisan dari keluargaku yang sejak dulu aku diamkan. Aku tidak pernah mengungkitnya karena aku tidak menikah dengan Adit demi harta. Aku menikah karena cinta. Tapi jika mereka merendahkanku karena statusku, aku akan menunjukkan kepada mereka siapa aku sebenarnya. Aku akan membungkam penghinaan mereka. Aku akan membuat mereka menyesal telah menginjak-injak harga diriku. Aku tidak akan tinggal diam. Hari itu hujan turun deras. Langit gelap, seakan ikut menyaksikan kepedihan yang terus bertambah di dalam rumah ini. Aku berdiri di dapur, menyiapkan makan malam, meski aku tahu tidak ada seorang pun di meja makan yang benar-benar menghargai apa yang kulakukan. Ibu mertua duduk di ruang tengah, berbicara dengan nada sengaja dikeraskan agar aku bisa mendengar setiap kata yang keluar dari mulutnya. "Adit ini bodoh. Masa memilih perempuan seperti Murni? Coba lihat Retno, lebih berpendidikan, lebih berkelas. Bukan cuma guru honorer yang gajinya saja tidak cukup untuk beli baju bagus." Retno tertawa pelan, suaranya tajam menyayat hati. "Iya, Bu. Aku juga heran, kenapa Mas Adit bisa sebodoh itu." Jari-jariku menggenggam erat pisau yang sedang kugunakan untuk memotong sayuran. Hatiku sakit, tapi aku tidak ingin menunjukkan kelemahanku di depan mereka. Aku menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. Adit pulang lebih awal hari itu. Saat ia masuk, ibu mertua langsung menyambutnya dengan keluhan seperti biasa. "Dit, kamu ini kenapa sih masih bertahan dengan perempuan itu? Kamu bisa dapat yang lebih baik. Jangan habiskan hidup dengan seseorang yang tidak bisa mengangkat derajatmu." Aku menunggu. Menunggu suamiku membelaku seperti dulu. Menunggu suamiku menyanggah semua ucapan ibunya. Tapi yang kudengar justru kata-kata yang menghancurkan sisa harapanku. Ibu benar. Darahku seperti berhenti mengalir. Tanganku gemetar, mataku panas. Adit berjalan melewatiku, tanpa sedikit pun menatap wajahku. Aku menggigit bibir, menahan diri agar tidak menangis. Aku menyiapkan makanan, mengatur meja makan seperti biasa, tapi tidak ada yang menghargainya. Mereka makan tanpa mengajakku, berbincang tanpa menyadari keberadaanku. Malam itu aku duduk sendirian di kamar. Aku memandang wajah Adit yang tertidur di sampingku.
Ini bukan pria yang dulu bersumpah akan melindungiku. Ini bukan pria yang dulu menggenggam tanganku erat dan berjanji akan selalu bersamaku. Ini pria yang telah berubah, pria yang membiarkan keluarganya menghancurkan harga diriku. Aku tidak bisa lagi bertahan. Keesokan harinya, aku membereskan barang-barangku. Aku meninggalkan rumah itu tanpa sepatah kata pun. Aku tahu mereka tidak akan peduli. Aku berjalan keluar dengan kepala tegak, meskipun hatiku terasa berat. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Mereka menyambutku dengan pelukan hangat, tanpa bertanya apapun. Mereka tahu aku terluka. Ayah mengelus kepalaku, ibu mengusap punggungku. Kamu selalu punya tempat di sini, nak. Aku menghabiskan hari-hari berikutnya dengan diam. Aku tidak menangis. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang berubah. Aku merasa marah. Aku merasa dikhianati. Aku ingin membalas semua perlakuan mereka. Aku membuka kembali surat wasiat peninggalan kakekku. Aku memiliki 100 hektar kebun kelapa sawit, aset yang bernilai miliaran rupiah. Aku menghubungi pengacara keluarga, menanyakan tentang bisnis yang telah lama dipegang oleh pamanku. Aku mendengar laporan-laporan keuangan yang selama ini tidak pernah kupedulikan. Ternyata, aku lebih kaya dari yang pernah dibayangkan Adit dan keluarganya. Aku mulai menyusun rencana. Aku akan kembali. Bukan sebagai Murni yang mereka hina, tapi sebagai perempuan yang lebih kuat, lebih berharga. Aku akan membuat mereka menyesal telah merendahkanku. 2 minggu setelah kepergianku, aku kembali ke rumah itu. Tidak dengan langkah tertunduk, tidak dengan wajah penuh kesedihan. Aku datang dengan konvoi mobil mewah. Deretan mobil hitam berhenti di depan rumah, mengejutkan Adit dan keluarganya yang saat itu sedang duduk di teras. Mereka berdiri, wajah mereka penuh tanda tanya. Aku turun dari mobil dengan anggun, mengenakan pakaian terbaikku. Sepatu hak tinggi mengetuk lantai dengan mantap. Aku berjalan mendekati mereka dengan senyum dingin. Ibu mertua menatapku dengan mata melebar. Murni? Apa-apaan ini? Aku menatapnya tajam. Kalian menganggapku rendah hanya karena aku guru honorer. Kalian pikir aku tidak berharga hanya karena statusku. Sekarang lihat siapa aku sebenarnya. Retno terbelalak. Tangannya menggenggam erat baju ibunya. Kamu dapat semua ini dari mana? Aku tertawa kecil. Dari keluargaku. Keluarga yang selama ini kalian hina karena mengira mereka miskin. Kalian tidak pernah tahu bahwa aku adalah pewaris kekayaan yang lebih besar dari yang kalian impikan. Adit melangkah mendekat. Murni, aku bisa menjelaskan. Aku menatapnya dingin. Jelaskan apa? Bahwa kamu percaya pada ibumu dan adikmu lebih daripada istrimu sendiri? Bahwa kamu membiarkan mereka merendahkanku, menindasku, mengusirku dari rumah yang seharusnya menjadi rumah kita berdua? Dia terdiam. Wajahnya penuh penyesalan, tapi aku tidak peduli lagi. Aku berbalik, memberi isyarat pada sopirku untuk membawa semua barang-barangku keluar dari rumah itu. Aku meninggalkan tempat yang dulu kusebut rumah, tapi kali ini aku pergi dengan kepala tegak. Sebelum masuk ke dalam mobil, aku menoleh sekali lagi. Aku tidak akan mengampuni kalian. Aku tidak akan melupakan apa yang kalian lakukan padaku. Aku tidak akan pernah kembali. Aku menutup pintu mobil dan pergi, meninggalkan mereka dalam keterkejutan dan penyesalan. Di dalam mobil, aku tersenyum. Aku telah membungkam penghinaan mereka. Mobil melaju meninggalkan rumah itu, tapi aku tidak merasa lega. Ada sesuatu yang masih mengganjal di dadaku, sesuatu yang harus kuselesaikan. Mereka telah meremehkanku, menghancurkan harga diriku, dan membuatku pergi dalam keadaan terhina. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku menyalakan ponsel, menghubungi pengacaraku. Suaraku dingin dan tegas. Kita mulai rencana selanjutnya.
Aku ingin semua bisnis keluarga dipindahkan ke namaku. Semua surat kepemilikan kebun kelapa sawit segera diurus. Aku ingin semuanya berada di bawah kendaliku. Aku menutup telepon dan menatap keluar jendela. Jalanan tampak lengang. Lampu-lampu kota mulai menyala. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Keesokan harinya, aku bertemu dengan beberapa pengusaha besar di bidang perkebunan. Mereka sudah lama mengenal keluargaku, dan mereka menyambutku dengan hormat. Aku duduk di ruang rapat dengan penuh percaya diri, mendengar laporan tentang perkembangan bisnis keluarga. Salah satu pengusaha menatapku kagum. Kami tidak menyangka, cucu Pak Rahman ternyata setangguh ini. Aku tersenyum tipis. Kakekku mengajarkan bahwa harga diri tidak bisa dibeli. Aku hanya meneruskan apa yang telah beliau bangun. Setelah pertemuan itu, aku melangkah keluar dari gedung dengan kepala tegak. Aku sudah mengambil alih bisnis keluarga, dan kini aku lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari seorang teman lama yang bekerja di kantor tempat Adit bekerja. Suaranya terdengar cemas. "Murni, aku dengar kabar kurang baik. Adit sedang dalam masalah." Aku mengernyit. "Masalah apa?" "Ada pemeriksaan keuangan di kantornya. Beberapa laporan keuangan mencurigakan, dan namanya ikut terseret." Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih atas informasinya." Aku menutup telepon dan kembali ke ruang kerjaku. Aku sudah memperkirakan hal ini akan terjadi. Adit terlalu percaya diri, terlalu sibuk merendahkanku hingga lupa bahwa dunia ini berputar. Hari berikutnya, berita tentang penyelidikan di kantor Adit mulai tersebar. Nama Adit disebut-sebut dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran. Aku duduk di depan televisi, menyaksikan wajahnya yang tegang saat diwawancarai oleh media. Ibu mertua dan Retno tentu panik. Mereka pasti tidak pernah menyangka bahwa hidup mereka yang nyaman bisa berantakan dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah orang tuaku. Aku melihat Adit turun dengan wajah penuh penyesalan. Aku menyilangkan tangan di dada, menatapnya dingin saat ia berdiri di depan pintu. "Murni, aku ingin bicara," suaranya lirih. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Aku menyesal," lanjutnya. "Aku telah mempercayai keluargaku lebih dari istriku sendiri. Aku bodoh, aku..." Aku mengangkat tangan, menyuruhnya berhenti bicara. "Sekarang kau datang setelah semuanya hancur." Matanya penuh harapan. "Aku tahu aku salah. Aku butuh kamu, Murni." Aku tertawa kecil. "Kamu butuh aku, atau kamu butuh seseorang untuk menyelamatkanmu?" Ia terdiam. Aku menatapnya tajam. "Dulu, aku mencintaimu. Aku bertahan meskipun ibu dan adikmu menghina dan merendahkanku. Tapi kamu membiarkan mereka menghancurkanku. Dan sekarang, kamu ingin aku kembali." Adit menundukkan kepala. Aku mengambil langkah maju, menatap matanya. "Aku sudah selesai denganmu. Aku sudah selesai dengan keluargamu. Aku tidak akan pernah kembali." Ia mengangkat wajah. Matanya berkaca-kaca. "Murni." Aku berbalik, masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi. Adit tetap berdiri di sana, tapi aku tidak peduli. Di dalam rumah, aku tersenyum puas. Aku telah membalas semua penghinaan mereka. Kini, mereka tahu siapa aku sebenarnya. Adit masih berdiri di luar. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Dan aku juga tidak peduli. Aku sudah terlalu banyak menghabiskan waktu untuk seseorang yang tidak pantas. Malam itu, ibu masuk ke kamarku. Beliau duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan lembut. "Kamu baik-baik saja, Nak?" Aku tersenyum tipis. "Aku baik, Bu.
hanya merasa lega. Ibu menatapku dengan penuh kasih. Kamu sudah melalui banyak hal. Tapi jangan biarkan kebencian menguasai hatimu. Terkadang, balas dendam terbaik adalah menunjukkan bahwa kita bisa bahagia tanpa mereka. Aku mengerti maksud ibu, tapi aku belum bisa benar-benar memaafkan. Keesokan paginya, sebuah berita mengejutkan muncul di media. Retno tertangkap karena dugaan penipuan dalam bisnisnya. Perusahaannya ternyata hanya kedok untuk pencucian uang, dan kini ia harus menghadapi tuntutan hukum. Aku membaca berita itu sambil menyeruput kopi dengan tenang. Ibu mertua pasti sedang kalang kabut. 2 anak kebanggaannya kini jatuh dalam kehancuran. Beberapa hari kemudian, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Murni, ini ibu. Tolong temui ibu. Ibu butuh bantuanmu. Ibu salah menilaimu selama ini. Tolong, nak. Aku menatap pesan itu lama, tapi tak sedikit pun ada keinginan dalam hatiku untuk menolongnya. Dulu, aku menangis karena ucapannya. Dulu, aku berharap ia menerimaku sebagai menantu. Tapi kini, aku hanya merasa puas melihat mereka mendapatkan balasan atas semua yang mereka lakukan. Tak lama, ponselku kembali bergetar. Kali ini panggilan dari Adit. Aku menatap layar itu sebentar sebelum akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya. Murni, tolong ibu. Suaranya penuh keputusasaan. Aku menyandarkan punggung ke kursi, tersenyum kecil. Dulu, ibumu tidak butuh aku. Sekarang, kenapa tiba-tiba memohon pertolonganku? Ibu sakit. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Aku terdiam. Aku bisa membayangkan bagaimana wanita itu sekarang. Mungkin ia jatuh sakit karena stres melihat kedua anak kebanggaannya hancur. Mungkin ia tak lagi memiliki teman-teman yang dulu selalu ia banggakan. Aku menarik napas dalam-dalam. Ada sedikit rasa kasihan di hatiku. Tapi kemudian aku mengingat bagaimana ia memperlakukanku. Bagaimana ia merendahkanku, mengusirku, dan membuat suamiku sendiri membenciku. Aku menghela napas pelan, lalu berkata, Adit, aku bukan Tuhan yang bisa memberikan belas kasihan tanpa batas. Aku hanya manusia yang telah terlalu banyak disakiti oleh keluargamu. Aku mendengar napas berat dari seberang telepon. Jadi, kamu benar-benar tidak akan memaafkan kami. Aku menutup mata sejenak sebelum menjawab, aku telah memaafkan, tapi aku tidak akan kembali. Tanpa menunggu jawaban darinya, aku mematikan panggilan. Aku melihat keluar jendela. Langit begitu cerah, angin berhembus lembut. Aku telah melewati badai, dan kini aku siap melanjutkan hidupku. Tanpa mereka, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Keluarga Adit telah menghancurkanku, membuatku merasakan penghinaan yang luar biasa. Sekarang, giliranku untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Hari itu, aku duduk di ruang kantorku, melihat laporan bisnis yang kini sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Perusahaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit keluargaku telah berkembang pesat sejak aku mengambil alih. Aku telah memperluas jaringan, menandatangani kontrak dengan berbagai perusahaan besar, dan memastikan bahwa bisnis ini semakin kokoh. Aku menatap layar komputer, mencari satu nama. Perusahaan tempat Adit bekerja. Kantornya sedang dalam penyelidikan, dan aku tahu ini waktu yang tepat untuk memberikan pukulan terakhir. Aku menghubungi salah satu pengusaha besar yang memiliki pengaruh besar di sektor pemerintahan. Aku ingin mengajukan tawaran kerjasama untuk mengambil alih beberapa proyek dari perusahaan tempat Adit bekerja, kataku dengan suara penuh keyakinan. Orang di seberang telepon tertawa kecil. Kudengar ada masalah di sana. Ini waktu yang tepat untuk masuk. Aku tersenyum tipis. Persis seperti yang kupikirkan. Beberapa hari kemudian, berita itu muncul. Perusahaan tempat Adit bekerja mengalami krisis besar.
Beberapa proyek mereka dialihkan ke perusahaan lain. Salah satunya adalah perusahaanku. Aku menerima laporan bahwa banyak pegawai akan mengalami pemutusan hubungan kerja, termasuk Adit. Ponselku bergetar. Nama Adit muncul di layar. Aku mengangkatnya dengan tenang. Murni, perusahaan tempatku bekerja bangkrut. Aku kehilangan pekerjaan. Suaranya terdengar putus asa. Aku menatap kuku-kuku jariku yang rapi. Sayang sekali. Tapi bukankah kamu selalu merasa lebih baik dariku? Bukankah keluargamu menganggapku tidak berguna? Aku tahu aku salah, Murni. Aku tahu aku bodoh. Suaranya bergetar. Aku tersenyum dingin. Aku hanya melakukan apa yang kalian ajarkan kepadaku. Adit, kalian memperlakukanku seolah aku tidak berharga. Jadi aku belajar bagaimana caranya membuktikan bahwa aku lebih dari yang kalian kira. Murni, tolong. Aku menghela napas pelan. Selamat menikmati hidupmu, Adit. Aku menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Hari itu, aku merasakan kemenangan. Aku telah membuktikan bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa dihina begitu saja. Namun, aku belum selesai. Aku mendapatkan informasi bahwa ibu mertua kini hidup dalam kesulitan. Setelah kehilangan dua anak kebanggaannya, Adit yang dipecat dan Retno yang ditangkap karena penipuan, ia terpaksa menjual beberapa asetnya untuk bertahan hidup. Tapi itu tidak cukup. Aku tahu ia sedang mencari seseorang untuk membantunya. Aku menghubungi salah satu pengacara terbaik di kota ini. Pastikan ibu mertua dan Retno tidak bisa menyentuh aset apapun yang tersisa. Aku ingin mereka benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Pengacaraku segera mengurus segalanya. Beberapa hari kemudian, aku menerima laporan bahwa rumah ibu mertua telah disita. Ia kini tinggal di rumah kontrakan kecil, jauh dari kehidupan mewah yang dulu ia banggakan. Aku duduk di teras rumah orang tuaku, menikmati secangkir teh hangat ketika seorang tamu tak terduga datang. Ibu mertua berdiri di depan gerbang, wajahnya jauh berbeda dari yang kuingat. Ia tampak lebih tua, lebih lelah, dan jauh dari kesombongan yang dulu selalu melekat padanya. Aku melangkah pelan ke arahnya, menatapnya tanpa ekspresi. Murni, ibu mohon. Suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, membiarkan rasa takut dan penyesalan menguasainya. Ibu tahu ibu salah. Ibu dulu terlalu sombong, terlalu jahat padamu. Tapi sekarang ibu tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu butuh bantuanmu. Air matanya mulai jatuh. Aku mengangkat daguku, menatapnya tajam. Dulu, aku berusaha mendapatkan pengakuanmu. Aku berharap kau bisa menerimaku. Tapi apa yang kudapat? Penghinaan, cacian, dan perlakuan buruk. Ibu menyesal, nak. Ibu benar-benar menyesal. Aku menarik napas panjang. Penyesalan selalu datang terlambat, Bu. Tapi aku bukan orang yang bisa kau permainkan lagi. Ibu mertua berlutut di depan gerbang, menangis. Tolong, ibu tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menatapnya tanpa belas kasihan. Aku mengingat semua luka yang pernah ia berikan padaku. Aku mengingat bagaimana aku menangis sendirian di kamar, bagaimana aku diperlakukan seperti sampah, bagaimana aku diusir dari rumah yang seharusnya menjadi rumahku. Aku tersenyum tipis. Sekarang kau merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, Bu. Sama seperti yang pernah kau lakukan padaku. Aku berbalik, melangkah masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi. Dari dalam, aku masih bisa mendengar tangisannya. Tapi aku tidak peduli. Ia pantas mendapatkannya. Aku telah membungkam mereka. Aku telah membuat mereka merasakan rasa sakit yang dulu mereka berikan kepadaku. Dan aku belum selesai. Tangisan ibu mertua semakin lirih. Suaranya hampir tenggelam dalam hembusan angin malam. Aku berdiri di balik jendela,
memandangnya dengan dingin. Dulu, ia adalah wanita angkuh yang selalu menatapku penuh penghinaan. Kini, ia hanyalah sosok renta yang tak punya siapa-siapa. Aku bisa saja membiarkannya menderita lebih lama, membiarkannya merasakan bagaimana rasanya diinjak-injak seperti aku dulu. Namun, ada bagian kecil dalam diriku yang masih memiliki hati nurani. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Aku tidak ingin kebencian mengubahku menjadi monster seperti yang mereka pernah lakukan kepadaku. Aku mengambil ponsel, menghubungi seseorang yang telah menungguku memberi perintah. Siapkan tempat tinggal kecil untuknya, tapi jauh dari kemewahan yang pernah ia rasakan. Aku tidak ingin ia hidup nyaman, tapi aku juga tidak ingin membiarkannya mati di jalanan. Sejenak aku terdiam, dan pastikan ia tahu, ini bukan karena aku kasihan. Ini karena aku ingin ia mengingat bahwa aku adalah orang yang dulu mereka hina, tapi kini justru yang memberinya tempat untuk berteduh. Aku menutup telepon dan kembali ke jendela. Ibu mertua masih terduduk di tanah, tangannya meremas kain bajunya sendiri, kepalanya menunduk dalam keputusasaan. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah keluar. Ketika pintu terbuka, ia mengangkat wajahnya. Matanya yang sembab menatapku penuh harapan dan ketakutan. Aku tidak akan membiarkanmu mati di jalan, Bu, kataku dengan nada datar. Tapi jangan pernah berharap aku akan menerimamu seperti dulu. Tangannya gemetar, seolah ingin meraih tanganku, tapi ia tahu betapa besar jurang yang kini memisahkan kami. Aku tidak lagi menjadi menantu yang bisa ia kendalikan. Aku adalah seseorang yang kini berdiri di atas kehancuran yang mereka buat sendiri. Aku memberi isyarat pada sopir yang sudah menunggu. Ia membawa ibu mertua ke tempat yang telah kusiapkan. Sebuah rumah kecil di pinggiran kota, cukup layak untuk ditinggali, tapi jauh dari kemewahan yang pernah ia nikmati. Begitu mobil itu pergi, aku menghela napas panjang. Rasanya lega. Tapi ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Retno. Wanita itu adalah sosok yang paling lantang menghina dan menjatuhkanku. Ia yang selalu memastikan aku merasa kecil di hadapan keluarganya. Ia yang selalu menertawakan posisiku sebagai guru honorer. Aku tidak akan puas sebelum ia mendapatkan balasannya. Aku menghubungi seseorang yang telah bekerja dalam diam untukku. Bagaimana perkembangan kasus Retno? Semua berjalan sesuai rencana. Pengacara yang kau sewa telah menyerahkan bukti tambahan bahwa Retno melakukan pencucian uang dan penggelapan dana. Jaksa sedang menyiapkan tuntutan baru. Sepertinya hukumannya akan lebih berat dari yang diperkirakan. Aku tersenyum. Bagus. Beberapa hari kemudian, berita besar mengguncang kota. Retno dijatuhi hukuman 8 tahun penjara tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Aku duduk di depan televisi, menyaksikan bagaimana wajah angkuhnya kini berubah menjadi ketakutan saat digiring ke dalam mobil tahanan. Aku bisa melihat sorot matanya yang kehilangan harapan. Wajahnya yang dulu penuh kesombongan kini penuh keputusasaan. Aku mengangkat cangkir kopiku, menyeruputnya perlahan. Selamat tinggal, Retno. Adit, aku sudah tidak peduli lagi. Tanpa pekerjaan, tanpa keluarganya yang bisa menopangnya, aku yakin ia akan merasakan bagaimana rasanya hidup dalam keterpurukan. Aku menatap langit di luar jendela. Matahari mulai tenggelam, menyisakan semburat jingga di ufuk barat. Aku tersenyum. Balas dendamku telah selesai. Aku telah menang. Malam itu, angin bertiup kencang. Aku duduk di balkon rumahku, memandangi langit yang mendung. Udara dingin menusuk kulit, tapi tidak sedingin hatiku yang kini membatu terhadap mereka yang dulu pernah menginjak-injakku. Ponselku kembali bergetar. Aku menatap layar, melihat nomor tak dikenal. Aku tahu siapa yang menelepon. Aku tidak perlu menebaknya. Dengan tenang, aku mengangkatnya. Ada apa, Adit? Suara di seberang terdengar serak, lelah, murni.
Aku benar-benar kehilangan segalanya. Aku kehilangan pekerjaanku. Ibu tidak lagi punya tempat untuk tinggal. Retno masuk penjara. Ia terisak. Sesuatu yang tak pernah kudengar darinya sebelumnya. Aku memejamkan mata sejenak, mengingat betapa dulu ia membiarkan keluarganya menghancurkanku. Bagaimana ia berubah dari suami yang mencintaiku menjadi pria kasar yang memperlakukanku seperti sampah. Bagaimana ia memilih percaya pada ibunya dan Retno daripada aku, istrinya sendiri. Dan apa hubungannya denganku? Tanyaku dengan nada datar. Aku menyesal, murni. Aku benar-benar menyesal. Aku salah, aku bodoh. Aku seharusnya melindungimu, bukan ikut menyakitimu. Aku seharusnya percaya padamu. Aku menahan tawa sinis. Penyesalan seperti ini selalu datang terlambat. Mereka baru menyadari kesalahan mereka ketika semuanya telah hancur. Aku tidak butuh permintaan maafmu, Adit, kataku dingin. Tapi aku masih mencintaimu. Suaranya bergetar. Aku terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Cinta? Setelah semua yang kau lakukan padaku? Kau pikir aku masih peduli? Aku mohon, murni. Aku siap melakukan apa saja agar kau menerimaku kembali. Aku akan berubah. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang lebih baik. Aku hanya ingin kesempatan kedua. Aku menggeleng pelan. Kesempatan kedua? Aku memberimu banyak kesempatan dulu, Adit. Aku bertahan meskipun kau berubah menjadi suami yang kasar. Aku berharap kau akan sadar, tapi yang kau lakukan hanyalah terus menyakitiku. Aku mendengar isakannya semakin keras. Ia kini bukan lagi pria mapan yang dulu begitu percaya diri, yang dulu merasa lebih tinggi dariku hanya karena status pekerjaannya. Kini, ia hanyalah seorang pria yang kehilangan segalanya, pria yang akhirnya merasakan bagaimana rasanya menjadi direndahkan. Jika aku bisa mengulang waktu, aku akan memilih mempercayaimu. Aku tidak akan membiarkan ibu dan Retno mempengaruhiku. Aku tersenyum tipis, meskipun ia tidak bisa melihatnya. Sayangnya, waktu tidak bisa diulang, Adit. Aku mematikan panggilan itu tanpa ragu. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi tangisan. Aku telah menang. Namun, hidup selalu penuh kejutan. Keesokan harinya, aku dikejutkan oleh berita mengejutkan. Adit ditemukan tak sadarkan diri di sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota. Ia mencoba mengakhiri hidupnya. Aku menatap layar ponselku lama, membaca ulang berita itu. Hatiku berdesir. Ada sesuatu yang terasa ganjil dalam dadaku. Aku tidak tahu apa itu. Apakah aku merasa kasihan? Apakah aku merasa bersalah? Aku menutup mata, mengingat segala hal yang telah terjadi. Adit memang telah menyakitiku, tapi ia juga pernah menjadi pria yang kucintai. Aku menghela napas panjang. Aku tidak bisa begitu saja membiarkannya mati. Aku mengambil kunci mobil dan melaju ke rumah sakit tempat ia dirawat. Saat aku tiba, aku melihatnya terbaring di ranjang rumah sakit dengan selang infus di lengannya. Wajahnya pucat, tubuhnya terlihat lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Ia membuka matanya perlahan, lalu terkejut saat melihatku berdiri di samping ranjangnya. Murni, kau datang. Aku tidak tahu kenapa aku ada di sini. Aku seharusnya tidak peduli. Tapi entah kenapa, melihatnya dalam keadaan seperti ini, aku tidak bisa mengabaikannya. Aku tidak datang untuk kembali padamu, Adit, kataku dengan suara pelan. Aku hanya ingin memastikan bahwa kau tidak mengambil jalan yang salah. Matanya berkaca-kaca. Aku benar-benar hancur tanpa kau, Murni. Aku menarik napas dalam-dalam. Kau harus bangkit, Adit. Aku tidak akan menolongmu, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku berbalik, melangkah pergi. Tapi sebelum aku keluar dari ruangan, aku berkata tanpa menoleh,
Ini kesempatanmu untuk menata ulang hidupmu. Gunakan atau sia-siakan, terserah padamu. Aku pergi tanpa menunggu jawabannya. Di luar, aku menatap langit yang cerah. Hatiku masih dingin, tapi aku merasa lega. Aku telah membuktikan bahwa aku lebih kuat dari mereka, bahwa aku bisa berdiri tanpa mereka. Dan sekarang, aku siap untuk menjalani hidupku yang baru. Tanpa mereka. Malam itu, angin bertiup perlahan membawa kesunyian yang menenangkan. Aku duduk di balkon rumahku, menatap langit yang mulai gelap. Bayangan masa lalu melintas di pikiranku, mengingat semua perlakuan yang pernah kuterima. Ponselku bergetar. Aku menatap layar, melihat nomor yang tidak dikenal, tetapi aku sudah bisa menebak siapa yang menghubungi. Dengan tenang, aku mengangkat panggilan itu. Murni. Suara itu terdengar lemah, penuh rasa penyesalan. Aku diam sejenak, menunggu ia melanjutkan. Aku benar-benar kehilangan segalanya. Pekerjaanku, keluargaku, semua hancur. Suaranya terdengar gemetar. Aku memejamkan mata, mengingat bagaimana dulu aku berjuang mempertahankan rumah tangga kami. Aku mencoba memahami, memberi kesempatan, tetapi justru semakin tersakiti. Dan apa yang kau harapkan dariku sekarang? Tanyaku dengan nada tenang. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal, katanya lirih. Aku tahu aku salah. Aku telah menyia-nyiakan orang yang tulus mencintaiku. Aku tersenyum tipis. Dulu, betapa aku ingin mendengar kata-kata ini darinya. Dulu, aku menunggu ia menyadari segalanya. Namun, sekarang semuanya telah berubah. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Adit, kataku dengan nada lembut tapi tegas. Aku sudah memaafkan, tapi bukan berarti aku bisa kembali seperti dulu. Aku mendengar isakannya. Hatiku tidak lagi bergetar seperti dulu. Aku telah berdamai dengan segalanya. Aku hanya ingin kesempatan kedua, katanya hampir berbisik. Aku menarik napas panjang. Kesempatan itu sudah ada dulu, Adit. Tapi kau memilih untuk mengabaikannya. Aku menutup panggilan itu dengan tenang. Langit di luar tetap sama, tetapi hatiku telah berbeda. Aku telah menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Namun, keesokan harinya, aku dikejutkan oleh berita yang tak terduga. Adit ditemukan dalam keadaan lemah di sebuah rumah sewa kecil di pinggiran kota. Aku membaca berita itu berulang kali, memastikan bahwa aku tidak salah melihat. Ada sesuatu di dalam hatiku yang terasa aneh. Aku tidak tahu apakah itu rasa kasihan, atau mungkin sekadar keinginan untuk memastikan bahwa ia baik-baik saja. Aku menghela napas dan akhirnya memutuskan pergi ke rumah sakit tempat ia dirawat. Saat aku tiba, ia tampak terbaring lemah di ranjangnya. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak lebih kurus dibanding terakhir kali aku melihatnya. Ketika matanya terbuka dan melihatku, ia tampak terkejut. Murni, kau datang. Aku berdiri di sampingnya, menatapnya dengan ekspresi datar. Aku hanya ingin memastikan bahwa kau tidak mengambil keputusan yang salah, Adit. Ia menatapku penuh harapan, tetapi aku hanya tersenyum tipis. Kau masih punya kesempatan untuk memperbaiki hidupmu. Jangan sia-siakan, kataku dengan tenang. Aku berbalik dan melangkah keluar dari ruangan itu. Hatiku terasa lebih ringan. Aku tahu aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku menatap langit yang cerah, membiarkan angin membawaku menuju awal yang baru. Aku telah melewati badai, dan kini saatnya untuk melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Aku melangkah keluar dari rumah sakit dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Udara sore terasa sejuk, namun di dalam hatiku ada perasaan yang bergejolak. Aku telah melihat Adit dalam kondisi yang jauh berbeda dari sosok pria yang dulu begitu angkuh dan merasa lebih tinggi dariku. Kini, ia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu, rapuh dan kehilangan segalanya. Aku tidak pernah menyangka hari ini akan tiba.
Hari di mana aku berdiri di atas kehancuran orang-orang yang dulu meremehkanku. Aku tidak pernah meminta semua ini terjadi, tapi semesta telah memberikan keadilan dengan caranya sendiri. Langkahku terasa ringan ketika aku kembali ke mobil. Namun, belum sempat aku menyalakan mesin, ponselku kembali bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kau pikir kau sudah menang, Murni? Ini belum selesai." Mataku menyipit. Aku membaca pesan itu berulang kali, memastikan bahwa aku tidak salah lihat. Pesan itu dikirim dari nomor yang tidak tersimpan di ponselku. Aku menarik napas dalam-dalam. Instingku mengatakan bahwa ini bukan kebetulan. Sesuatu masih mengintai dari bayang-bayang masa lalu yang belum sepenuhnya sirna. Tanpa ragu, aku segera membalas pesan itu. "Siapa ini?" Tak ada jawaban. Aku menunggu beberapa saat, tapi tidak ada tanda-tanda balasan. Perasaanku mulai tidak enak. Aku menatap layar ponsel dengan tatapan tajam. Aku tahu bahwa Retno sudah mendapatkan ganjarannya. Ia kini berada di balik jeruji besi. Adit telah kehilangan semua yang ia banggakan. Ibu mertua kini hidup dalam kesederhanaan yang jauh dari kemewahan yang dulu ia sombongkan. Lalu siapa yang mengirim pesan ini? Aku mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan kembali berkendara pulang. Namun, saat aku hampir sampai di rumah, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Sebuah mobil hitam asing terparkir di depan rumahku. Jantungku berdegup kencang. Siapa? Aku memutuskan untuk tidak langsung masuk. Aku mengamati keadaan sekitar, mencoba memastikan bahwa semuanya aman. Tidak ada tanda-tanda orang mencurigakan, tapi firasatku mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Perlahan, aku melangkah mendekati rumah. Namun, sebelum aku sempat membuka pintu, seseorang keluar dari dalam mobil. Seorang wanita dengan wajah yang familiar. Aku menahan napas. "Retno, bagaimana mungkin?" Aku terpaku di tempat. Wanita yang seharusnya masih berada di dalam penjara itu, kini berdiri di hadapanku dengan senyum sinis. "Apa kau terkejut melihatku, Murni?" Suaranya terdengar penuh dendam. Aku berusaha menjaga ekspresi wajahku tetap tenang. "Seharusnya kau masih di dalam penjara." Retno tertawa pelan. "Kau pikir aku akan diam begitu saja? Kau pikir aku akan membiarkanmu menikmati kemenangan ini?" Aku mengepalkan tangan. Aku tidak perlu menikmati apapun. Aku hanya menjalani hidupku. Ia melangkah mendekat, matanya tajam menusuk ke arahku. "Kau mungkin telah menghancurkan keluargaku, tapi jangan pernah berpikir ini sudah berakhir. Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan." Aku menatapnya tanpa gentar. Aku sudah melewati banyak hal. Aku sudah cukup terluka. Dan sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun mengguncang hidupku lagi. "Kau sudah mendapatkan hukumanmu, Retno. Kau memilih jalanmu sendiri," kataku tegas. Ia menyeringai. "Kau pikir aku akan menyerah? Aku masih punya cara untuk membalasmu." Aku menarik napas dalam, berusaha mengendalikan emosiku. "Aku tidak takut padamu, Retno. Aku sudah melalui yang lebih buruk. Dan jika kau berpikir kau bisa mengusik hidupku lagi, kau salah besar." Ia tersenyum kecil. "Kita lihat saja nanti." Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan masuk ke dalam mobil. Aku tetap berdiri di tempat, melihat kendaraan itu melaju menjauh. Aku tahu ini belum berakhir. Aku tahu Retno masih menyimpan sesuatu. Namun, aku juga tahu satu hal. Aku tidak akan pernah membiarkan diriku diinjak-injak lagi. Kali ini, aku yang akan menentukan akhir dari semua ini. Aku berdiri di depan rumah, memandangi mobil Retno yang semakin menjauh. Jantungku masih berdebar kencang. Aku tahu Retno bukan tipe orang yang mudah menyerah. Jika ia bisa keluar dari penjara secepat ini,
Pasti ada seseorang yang membantunya. Aku masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Aku segera mengambil ponsel dan menghubungi seorang kenalan yang bekerja sebagai pengacara. Aku perlu tahu bagaimana Retno bisa bebas begitu cepat. Panggilanku langsung tersambung. Halo, Murni? Ada apa? Aku butuh bantuanmu. Bisakah kau mengecek status hukum Retno? Tanyaku cepat. Di seberang sana, terdengar suara kertas-kertas dibolak-balik. Retno? Tunggu sebentar. Aku baru saja mengeceknya minggu lalu. Dia masih seharusnya dalam masa tahanan. Hatiku semakin tidak tenang. Dia ada di depan rumahku barusan. Ada jeda panjang di telepon sebelum suara temanku terdengar lagi. Itu tidak mungkin. Kecuali ada seseorang yang punya kekuasaan cukup besar untuk mengeluarkannya lebih awal. Dugaan itu membuatku semakin gelisah. Bisa kau selidiki siapa yang membantunya? Tentu. Aku akan menghubungimu lagi setelah mendapatkan informasi. Jawabnya. Aku mengucapkan terima kasih sebelum menutup telepon. Aku bersandar di kursi, mencoba mencerna semuanya. Jika benar ada orang berpengaruh yang membantunya, itu berarti Retno masih memiliki koneksi yang bisa membahayakanku. Malam itu, aku sulit tidur. Aku terus memikirkan apa rencana Retno selanjutnya. Aku tahu dia tidak akan muncul begitu saja tanpa alasan. Keesokan paginya, aku dikejutkan oleh kedatangan seorang pria yang mengaku sebagai utusan dari seseorang yang ingin bertemu denganku. Pria itu mengenakan jas rapi dan berbicara dengan nada sopan, tetapi matanya menyimpan ketegangan. Bu Murni, seseorang ingin bertemu dengan Anda, katanya. Aku menatapnya curiga. Siapa? Seseorang yang ingin membicarakan sesuatu yang penting. Aku tidak bodoh. Aku tahu ini jebakan. Jika dia ingin bicara, suruh dia datang sendiri. Pria itu tersenyum tipis. Saya hanya menyampaikan pesan. Dia bilang ini tentang masa depan Anda dan semua yang Anda miliki. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya tajam. Akhirnya, pria itu menyerahkan sebuah kartu nama sebelum pergi. Aku menatap kartu itu. Tidak ada nama yang tercetak, hanya sebuah alamat di pinggiran kota. Aku tahu ini berbahaya. Tapi aku juga tidak bisa tinggal diam. Beberapa jam kemudian, temanku yang pengacara menelepon kembali. Murni, aku menemukan sesuatu. Apa itu? Tanyaku dengan jantung berdebar. Retno dibebaskan lebih awal karena ada seseorang yang memberikan jaminan besar dan mempengaruhi keputusan hukum. Namanya Raden Wiratama. Aku terdiam. Nama itu tidak asing bagiku. Dia seorang pengusaha besar yang memiliki banyak koneksi, termasuk di dunia hukum. Aku menggenggam kartu nama itu erat. Alamat yang diberikan kepadaku, itu adalah alamat kantor Raden Wiratama. Kini semuanya mulai masuk akal. Aku harus menghadapi ini. Dengan hati-hati, aku menyiapkan rencana. Aku tidak akan datang sendirian. Aku akan membawa tim hukumku, orang-orang kepercayaanku. Jika ini benar jebakan, aku tidak akan membiarkan diriku terpojok. Permainan baru saja dimulai. Pagi itu, aku bersiap dengan hati-hati. Aku tidak tahu apa yang menungguku di tempat yang tertulis pada kartu nama itu, tetapi aku tidak akan pergi tanpa persiapan. Aku menghubungi Pak Aryo, seorang pengacara senior yang sudah lama membantuku dalam urusan hukum dan bisnis warisanku. Aku ingin kau ikut denganku, kataku saat ia mengangkat telepon. Ada masalah? Tanyanya waspada. Masalah besar. Aku akan bertemu seseorang yang berhubungan dengan Retno. Pak Aryo menghela napas panjang. Baik, aku akan menyiapkan segalanya. Kita harus berhati-hati. 1 jam kemudian, aku melaju ke alamat yang tertera di kartu nama. Aku tidak datang sendirian. Di belakang mobilku,
Ada 2 mobil lain yang membawa beberapa orang kepercayaanku. Aku tidak ingin mengambil risiko. Saat tiba di lokasi, aku melihat sebuah bangunan mewah berdiri megah. Sebuah rumah besar dengan gerbang tinggi dan penjagaan ketat. Ini bukan pertemuan biasa. Aku keluar dari mobil dengan tenang. Seorang pria berjas hitam mendekat dan membungkuk sedikit. "Silakan masuk. Tuan Raden sudah menunggu." Aku melirik Pak Aryo. Ia mengangguk kecil, memastikan bahwa dia ada di sisiku. Kami berjalan melewati lorong panjang sebelum tiba di sebuah ruangan luas. Di sana, seorang pria berusia sekitar 50-an duduk dengan anggun di balik meja besar. Wajahnya dingin, matanya tajam mengamati setiap gerakanku. Aku mengenalnya. Raden Wiratama, salah satu pengusaha paling berpengaruh di kota ini. "Murni, akhirnya kita bertemu," katanya dengan suara dalam dan berwibawa. Aku tidak terpengaruh oleh auranya. Aku berdiri tegak. "Kenapa kau ingin bertemu denganku?" Dia tersenyum kecil. "Kau langsung ke inti pembicaraan. Aku suka itu." Aku tetap diam, menunggu dia berbicara lebih lanjut. "Aku membebaskan Retno," katanya. Matanya tak lepas dariku. Aku sudah menduga. Aku menatapnya tajam. "Kenapa?" Dia menyandarkan punggungnya ke kursi. "Karena aku punya urusan denganmu." Aku menyipitkan mata. "Aku tidak punya urusan denganmu." Dia tertawa pelan. "Oh, tapi kau punya sesuatu yang kuinginkan. Kebun kelapa sawit warisanmu. Tanah yang luas itu. Aku ingin menguasainya." Aku mengepalkan tangan di bawah meja. "Jadi ini semua tentang warisanku. Aku tidak akan menjualnya," kataku tegas. Raden tersenyum. Tetapi kali ini ada sesuatu yang menyeramkan dalam tatapannya. "Aku tahu kau akan berkata begitu." Dia menatapku lebih dalam. "Itulah sebabnya aku membebaskan Retno. Dia bisa membantuku, atau lebih tepatnya, aku bisa membantunya membalaskan dendamnya padamu." Darahku mendidih. "Jadi ini adalah ancaman. Apa kau pikir aku takut?" tanyaku. Suaraku tetap tenang meski dalam hati aku marah. Raden tertawa kecil. "Aku tidak ingin membuat ini menjadi lebih sulit. Murni, kau bisa menyerahkan tanah itu secara sukarela, atau aku akan membuat hidupmu sulit." Aku menatapnya tajam. "Kau pikir aku akan menyerah begitu saja?" Dia menyeringai. "Kita lihat saja nanti." Aku berdiri dari kursi. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebut apa yang menjadi hakku. Aku tidak peduli dengan ancamanmu. Aku berbalik, tetapi sebelum aku bisa keluar, dia berkata dengan nada santai, "Kau sebaiknya berhati-hati, Murni. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, bahkan pada orang-orang yang kau sayangi." Aku berhenti sejenak. Amarah menggelegak di dadaku. Dia tidak hanya mengancamku, tetapi juga orang-orang yang kusayangi. Aku berbalik, menatapnya penuh kebencian. "Kau telah memilih lawan yang salah, Raden." Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah mantap. Aku tahu ini belum selesai. Ini baru permulaan. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan melawan. Dan aku akan memastikan mereka menyesal telah meremehkanku. Aku keluar dari ruangan itu dengan dada bergejolak. Raden Wiratama bukan orang sembarangan, dan ancamannya bukan sekadar gertakan. Aku tahu apa yang dia maksud. Dia akan melakukan segala cara untuk membuatku menyerah, bahkan jika itu berarti mencelakai orang-orang yang aku sayangi. Begitu aku kembali ke mobil, Pak Aryo menatapku tajam. "Kita harus segera bertindak, Murni. Orang seperti Raden tidak akan tinggal diam." Aku mengangguk. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuh tanahku, apalagi keluargaku. Aku menginstruksikan anak buahku untuk segera memperkuat keamanan di perkebunan sawit. Semua akses jalan dijaga ketat,
Semua pekerja diperingatkan agar waspada. Aku juga menghubungi beberapa orang kepercayaanku di kepolisian untuk bersiap jika sesuatu terjadi. Namun, seperti yang sudah kuduga, Raden tidak akan menunggu lama untuk bergerak. 2 hari setelah pertemuan itu, aku mendapat kabar dari pengawas perkebunan bahwa beberapa orang asing terlihat mengitari lahan sawitku. Mereka tidak melakukan apapun, hanya mengamati dari kejauhan, seolah-olah sedang mencari kelemahan. Tak hanya itu, tiba-tiba muncul surat dari pihak pemerintah setempat yang menyatakan bahwa ada sengketa tanah yang harus segera diselesaikan. Ini jelas permainan kotor Raden. Dia mencoba menggunakan jalur hukum untuk menggangguku. Aku langsung menghubungi Pak Aryo. Kita harus menggali semua dokumen kepemilikan tanah ini. Aku tidak akan membiarkan mereka bermain kotor. Pak Aryo langsung bergerak cepat, menghubungi pihak berwenang dan memastikan bahwa segala dokumen resmiku dalam keadaan lengkap dan sah. Namun, belum selesai aku menangani masalah ini, sebuah kabar buruk datang. Salah satu mobil pengawas perkebunan ditemukan dalam kondisi terbakar di pinggir jalan. Sopirnya, seorang pria tua yang sudah bekerja padaku selama bertahun-tahun, ditemukan dalam keadaan luka parah. Ini bukan kebetulan. Aku langsung meluncur ke rumah sakit, di mana pria itu terbaring dengan wajah penuh luka. Tangannya gemetar saat melihatku. Mereka bilang ini peringatan. Mereka bilang kau harus menyerahkan tanah itu. Suaranya lemah, tapi aku bisa merasakan ketakutannya. Dadaku semakin sesak oleh amarah. Aku mengepalkan tangan. Raden benar-benar telah melewati batas. Aku menatap pria itu dengan penuh ketegasan. Aku janji, mereka tidak akan lolos begitu saja. Tak lama setelah itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Ini baru awal, Murni. Berhentilah sebelum semuanya terlambat. Aku menatap pesan itu dengan tatapan tajam. Jika mereka mengira aku akan takut, mereka salah besar. Aku tidak akan mundur. Aku akan melawan. Dan aku akan memastikan mereka merasakan pembalasan yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Aku keluar dari ruangan itu dengan dada bergemuruh. Aku tahu Raden Wiratama bukan orang biasa, dan ucapannya tadi bukan sekadar gertakan. Dia memiliki kekuatan, koneksi, dan keberanian untuk melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Saat kembali ke mobil, Pak Aryo menatapku penuh kewaspadaan. Kita harus segera mengambil langkah, Murni. Orang seperti Raden tidak akan diam begitu saja. Aku mengangguk. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuh hakku, apalagi keluargaku. Aku segera menghubungi beberapa orang kepercayaanku untuk meningkatkan keamanan di perkebunan kelapa sawit. Semua akses diperketat. Setiap pekerja diperingatkan agar lebih waspada. Aku juga memastikan bahwa seluruh dokumen kepemilikan tanah dalam kondisi lengkap dan sah, sehingga tidak ada celah bagi mereka untuk bermain curang melalui jalur hukum. Namun, seperti yang sudah kuduga, Raden tidak tinggal diam. 2 hari kemudian, pengawas perkebunan memberitahuku bahwa beberapa orang asing terlihat mengitari lahan sawitku. Mereka tidak melakukan apapun, hanya mengamati dari kejauhan, seolah-olah mencari kelemahan. Tak hanya itu, tiba-tiba muncul surat dari pemerintah setempat yang menyatakan bahwa ada sengketa tanah yang harus segera diselesaikan. Ini jelas bukan kebetulan. Aku tahu seseorang berada di balik ini semua. Aku segera menghubungi Pak Aryo. Kita harus bertindak cepat. Aku yakin ini ulah mereka. Pak Aryo langsung menyusun strategi hukum, memastikan bahwa semua dokumen tanahku tersimpan dengan baik dan siap untuk ditunjukkan kapanpun diperlukan. Namun, sebelum masalah ini selesai, aku mendapat kabar buruk lainnya. Salah satu mobil pengawas perkebunan ditemukan dalam keadaan rusak parah di pinggir jalan. Sopirnya, seorang pria tua yang sudah bekerja padaku selama bertahun-tahun, mengalami luka serius. Aku segera meluncur ke rumah sakit,
di mana pria itu terbaring lemah di ranjangnya. Saat melihatku datang, tangannya bergetar. Mereka bilang ini peringatan. Mereka menyuruhmu menyerahkan tanah itu. Suaranya lirih, tapi aku bisa merasakan ketakutan dalam nada bicaranya. Hatiku semakin bergejolak. Aku mengepalkan tangan. Ini sudah melewati batas. Aku menatap pria itu dengan penuh ketegasan. Aku janji, mereka tidak akan dibiarkan begitu saja. Tak lama setelah itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ini baru permulaan. Jangan menyesal nanti. Aku membaca pesan itu dengan tatapan tajam. Jika mereka mengira aku akan menyerah, mereka salah besar. Aku tidak akan mundur. Aku akan melawan. Dan aku akan memastikan bahwa mereka menerima akibat dari perbuatan mereka. Aku menatap layar ponselku dengan ekspresi penuh keteguhan. Mereka berpikir aku akan menyerah? Tidak. Ini saatnya membalikkan keadaan. Keesokan harinya, aku mengatur rencana besar. Aku menghubungi beberapa rekan bisnis ayahku yang masih setia padaku. Aku menceritakan situasi yang terjadi, dan mereka dengan sigap menawarkan bantuan. Dalam waktu singkat, aku mengumpulkan tim pengacara, penyelidik, dan orang-orang yang siap membantuku menghadapi segala kemungkinan. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus kuselesaikan terlebih dahulu, keluarga suamiku. Aku sudah cukup bersabar. Sudah cukup lama aku membiarkan mereka memperlakukanku dengan semena-mena, menghina dan merendahkanku seolah aku ini bukan siapa-siapa. Kini saatnya mereka menyadari siapa sebenarnya Murni yang selama ini mereka anggap rendah. Hari itu, aku datang ke rumah mertuaku dengan iring-iringan mobil mewah. Setiap kendaraan membawa orang-orang kepercayaanku, termasuk beberapa pengacara dan orang-orang yang siap menjadi saksi. Saat aku melangkah masuk, Bu Ruli, ibu mertuaku, terbelalak melihatku. Retno yang sedang duduk di ruang tamu langsung berdiri dengan wajah tak percaya. Murni. Apa-apaan ini? Suara Bu Ruli meninggi. Aku tersenyum tipis, menatap mereka satu persatu dengan pandangan yang tajam. Kalian pikir aku akan selamanya diam dan menerima perlakuan kalian? Tanyaku dengan tenang, namun syarat dengan ketegasan. Adit muncul dari dalam kamar, ekspresinya bingung sekaligus kesal. Apa yang kau lakukan di sini? Pergi dari rumah ini. Aku tertawa kecil. Rumah ini? Aku memang akan pergi, tapi tidak sebelum kalian mendapatkan apa yang seharusnya kalian terima. Aku menoleh ke pengacaraku, memberikan isyarat. Salah satu dari mereka maju, mengeluarkan dokumen-dokumen dari dalam tasnya. Kami di sini untuk menginformasikan bahwa tanah warisan milik Nyonya Murni telah sah menjadi aset pribadi yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan pengacaraku menatap Bu Ruli dan Retno. Kami juga membawa beberapa bukti bahwa kalian telah melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, serta tindakan tidak menyenangkan terhadap Nyonya Murni. Jika perlu, kami bisa membawa kasus ini ke ranah hukum. Retno yang biasanya angkuh kini tampak pucat. Apa maksudmu? Kau tidak bisa melakukan ini. Aku mendekatinya, menatapnya dalam-dalam. Oh, tentu saja aku bisa. Dan aku akan melakukannya. Bu Ruli mulai panik. Matanya melirik ke sana kemari, mencari cara untuk membela diri. Murni, kau salah paham, nak. Kami hanya... Aku mengangkat tangan, menghentikannya berbicara. Cukup. Aku sudah cukup mendengar semua hinaan dan perlakuan kalian selama ini. Aku hanya seorang guru honorer, bukan? Tidak pantas berdampingan dengan Adit, bukan? Lalu kenapa sekarang kalian tampak takut? Adit mendekat, wajahnya memerah karena emosi. Murni, kau keterlaluan. Ini keluargaku, jangan membawa masalah kita keluar. Aku menatapnya dingin. Oh,
Jadi baru sekarang kau menganggap mereka sebagai keluargamu? Di mana kau saat ibumu dan adikmu menghina dan mengusirku dari rumah ini? Di mana kau saat aku menangis sendirian, merasa terbuang dari keluarga yang seharusnya mendukungku? Adit terdiam. Aku tersenyum sinis. Kau memilih mereka daripada istrimu sendiri. Dan sekarang, kau akan menerima akibatnya. Aku menoleh ke arah pintu. Tak lama kemudian, beberapa orang masuk membawa koper-koper berisi dokumen kepemilikan tanah, surat pengalihan aset, dan bukti-bukti transaksi bisnis ayahku yang selama ini kusembunyikan. Kalian meremehkanku karena aku hanya seorang guru honorer. Tapi sekarang, dengarkan baik-baik, aku pemilik sah lebih dari 100 hektar perkebunan kelapa sawit. Aku juga memiliki saham di beberapa perusahaan besar. Apa kalian masih menganggapku rendah? Bu Ruli mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Retno membeku di tempat, tak bisa berkata-kata. Aku mendekat ke arah mereka, lalu berkata dengan suara pelan namun menusuk. Kalian sudah mengusirku dari keluarga ini. Sekarang, aku pastikan aku benar-benar pergi. Tapi jangan harap aku akan diam melihat kalian hidup dengan tenang. Aku memberikan isyarat kepada pengacaraku. Mereka mulai menjelaskan langkah hukum yang akan diambil, termasuk gugatan terhadap keluarga Adit atas pencemaran nama baik dan perlakuan buruk selama pernikahan kami. Adit mengepalkan tangan, wajahnya penuh amarah. Murni, kau tidak bisa menghancurkan keluargaku seperti ini. Aku menatapnya dengan penuh kekecewaan. Aku tidak menghancurkan keluargamu, Adit. Kalian sendiri yang melakukannya. Setelah itu, aku berbalik dan melangkah keluar dengan penuh kebanggaan. Hari ini, aku bukan lagi Murni yang lemah dan diam saja. Hari ini, mereka akan menyesali setiap kata dan perbuatan yang pernah mereka lontarkan kepadaku. Langkahku mantap saat keluar dari rumah itu, meninggalkan keheningan yang menusuk di belakangku. Aku tahu mereka sedang diliputi ketakutan, panik dengan apa yang baru saja terjadi. Tapi aku tidak peduli. Mereka sudah cukup lama meremehkanku, memperlakukanku dengan buruk seolah aku tidak berharga. Sekarang, saatnya mereka menelan akibatnya. Malam itu, aku duduk di ruang kerjaku, menatap layar ponsel yang terus bergetar. Adit menelepon berkali-kali. Begitu juga dengan pesan-pesan dari Bu Ruli dan Retno yang berisi permintaan maaf. Bahkan ada yang berisi rayuan agar aku menarik kembali gugatan yang sudah kuajukan. Aku hanya tersenyum tipis. Di mana harga diri mereka yang dulu begitu tinggi? Di mana hinaan dan cacian yang mereka lontarkan saat aku masih menjadi bagian dari keluarga mereka? Aku membiarkan mereka menunggu. Aku tidak akan semudah itu luluh. Esoknya, aku datang ke kantor pengacara untuk melanjutkan langkah hukum yang sudah kususun dengan rapi. Gugatan pencemaran nama baik, pengusiran yang tidak manusiawi, hingga ancaman verbal yang mereka lontarkan akan menjadi bukti kuat di pengadilan nanti. Aku ingin mereka benar-benar belajar dari apa yang telah mereka lakukan. Tapi sebelum itu terjadi, Adit tiba-tiba datang ke kantorku. Wajahnya lusuh, matanya penuh kelelahan. Murni, kumohon, kita bicara baik-baik. Aku menatapnya dingin. Setelah semua yang terjadi, baru sekarang kau ingin bicara baik-baik. Dia menelan ludah, terlihat gugup. Aku sudah salah. Aku terpengaruh oleh ibuku dan Retno. Aku menyesal. Sungguh. Aku menyilangkan tangan di dadaku, mengamati ekspresinya yang penuh penyesalan. Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun, Adit. Tapi aku masih mencintaimu, Murni. Aku sadar sekarang, kau adalah wanita yang kuat. Aku bodoh karena menyia-nyiakanmu, ucapnya dengan suara putus asa. Aku menghela napas panjang. Cinta saja tidak cukup, Adit. Kau tidak berdiri di sisiku saat aku dihina. Kau membiarkan ibumu dan adikmu merendahkanku tanpa pernah membelaku. Dan sekarang,
Saat aku sudah bangkit, kau baru menyadari kesalahanmu. Dia diam. Matanya berkaca-kaca, tapi aku tidak lagi tergerak oleh air mata itu. Pergilah, Adit, kataku lirih. Hidupku sudah jauh lebih baik tanpamu. Dia ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya dia hanya menundukkan kepala dan melangkah pergi. Hari demi hari berlalu. Proses hukum terus berjalan. Dan akhirnya, keputusan pengadilan berpihak padaku. Bu Ruli dan Retno dikenakan sanksi atas penghinaan yang mereka lakukan. Adit kehilangan banyak hal, termasuk pekerjaannya sebagai PNS akibat skandal yang muncul setelah persidangan. Kini, mereka bukan lagi keluarga yang sombong dan angkuh seperti dulu. Mereka merasakan bagaimana rasanya dipandang rendah oleh orang lain, merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Sementara itu, aku melanjutkan hidupku dengan penuh percaya diri. Aku mengelola perkebunan sawit dengan baik, memperluas bisnis yang diwariskan ayahku, dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Aku bukan lagi Murni yang dulu. Aku telah menjadi wanita yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Dan aku tahu, di suatu tempat, mereka semua akan selalu menyesali perbuatan mereka kepadaku. Setelah pertemuan terakhir dengan Adit, aku merasa beban yang selama ini menekan dadaku perlahan mulai menghilang. Aku akhirnya bisa bernapas lega tanpa harus memikirkan hinaan, cemoohan, atau perlakuan buruk dari keluarga suamiku. Kini, aku adalah seorang wanita mandiri yang memiliki harga diri dan kebanggaan yang tak bisa lagi diinjak-injak oleh siapapun. Beberapa minggu setelah keputusan pengadilan, kabar tentang kehancuran keluarga Adit mulai tersebar. Karirnya sebagai PNS benar-benar berakhir setelah berbagai pelanggaran etik dan kasus penghinaan yang dia lakukan terhadapku mencuat ke publik. Banyak rekan kerjanya yang menjauhinya, bahkan atasannya yang dulu begitu membanggakannya kini tak mau lagi memberikan bantuan. Aku mendengar bahwa Retno mengalami hal yang lebih buruk. Tunangannya yang berasal dari keluarga terpandang memutuskan pertunangan mereka setelah mengetahui bagaimana Retno memperlakukan kakak iparnya sendiri. Tak hanya itu, dia juga kehilangan pekerjaan karena tempatnya bekerja tidak ingin namanya tercemar akibat skandal yang menyeret keluarganya. Sementara itu, Bu Ruli kini hidup dalam bayang-bayang kehinaan. Ibu mertua yang dulu selalu membanggakan statusnya sebagai orang terhormat kini justru menjadi bahan gunjingan di lingkungan sosialnya. Para tetangga yang dulu segan kepadanya mulai menjauh setelah mengetahui perlakuannya yang buruk terhadapku. Suatu hari, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Murni, aku mohon, aku benar-benar menyesal. Aku kehilangan segalanya. Aku ingin bertemu denganmu." Aku tersenyum tipis membaca pesan itu. Tentu saja, itu dari Adit. Beberapa tahun yang lalu, aku mungkin akan luluh, mungkin akan memberikan kesempatan kedua. Tapi sekarang, aku adalah Murni yang baru. Aku tidak akan lagi membiarkan siapapun mempermainkanku, apalagi seseorang yang sudah dengan sengaja mengkhianati kepercayaanku. Aku mengabaikan pesannya. Hidupku sudah jauh lebih baik tanpanya. 3 bulan setelah semua konflik itu berakhir, aku fokus membangun masa depan yang lebih cerah. Bisnis perkebunan kelapa sawit yang kumiliki berkembang pesat, bahkan aku mulai merambah ke berbagai investasi lain. Aku juga tidak melupakan akar dan jati diriku sebagai seorang pendidik. Aku mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak kurang mampu di desa kelahiranku, memberikan mereka kesempatan yang lebih baik untuk meraih mimpi. Di sekolah itu, aku bertemu dengan banyak anak yang memiliki semangat juang tinggi, anak-anak yang ingin mengubah nasib mereka meski berasal dari keluarga sederhana. Aku melihat diriku sendiri dalam diri mereka, seseorang yang dulu diremehkan, tapi tidak pernah berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik. Suatu hari, di sela-sela kesibukanku mengurus sekolah, seorang tamu tak terduga datang menemuiku. Saat aku membuka pintu ruang kerjaku, aku terkejut melihat seorang wanita parubaya berdiri dengan wajah lesu dan mata sembab. Itu Bu Ruli.
Aku tidak pernah membayangkan dia akan datang menemuiku setelah semua yang terjadi. Murni, suaranya terdengar bergetar. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Ada apa, Bu? Dia menggenggam tangannya sendiri, seolah mencari kekuatan untuk berbicara. Aku tahu aku tidak pantas meminta ini, tapi, bisakah kau memaafkanku? Aku mengangkat alis. Memaafkan? Setelah semua yang ibu lakukan padaku? Dia menundukkan kepala. Aku sudah kehilangan segalanya. Adit juga. Dia benar-benar terpuruk. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari ketulusan dalam sorot matanya. Dulu, aku datang kepada ibu dengan penuh harapan, berharap bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi yang kudapat hanya penghinaan, cacian, dan perlakuan buruk. Sekarang, setelah semuanya hancur, baru ibu datang kepadaku. Dia terisak. Aku menyesal, Murni. Aku benar-benar menyesal. Aku salah menilaimu. Aku buta oleh kesombonganku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku bisa saja membalasnya dengan cara yang sama. Aku bisa mengusirnya, membiarkannya merasakan kepedihan yang dulu aku alami. Tapi aku tahu, dendam hanya akan mengikatku pada masa lalu. Aku sudah melangkah maju, dan aku tidak ingin hatiku terus dibebani oleh kebencian. Akhirnya, aku berkata dengan suara pelan, "Aku memaafkanmu, Bu. Tapi aku tidak akan melupakan apa yang telah terjadi. Aku harap ini menjadi pelajaran bagi ibu." Bu Ruli terisak lebih keras, lalu menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Murni, terima kasih. Aku tidak menjanjikan apapun padanya. Aku hanya memberinya maaf, bukan kesempatan untuk kembali masuk ke dalam hidupku. Saat dia pergi, aku merasa lebih ringan. Aku sudah memenangkan segalanya, harga diriku, kehidupanku, dan yang paling penting, kebahagiaanku sendiri." Aku menatap langit biru di luar jendela dan tersenyum. Hari-hari kelam sudah berlalu. Kini, aku menjalani hidupku dengan penuh kebanggaan dan ketenangan. Tidak ada lagi air mata karena ketidakadilan, tidak ada lagi rasa sakit karena penghinaan. Aku adalah Murni, gadis desa yang dulu diremehkan, tapi kini berdiri dengan kepala tegak, membuktikan bahwa aku jauh lebih berharga daripada yang mereka kira. Setelah pertemuanku dengan Bu Ruli, aku semakin yakin bahwa hidupku kini berada di jalur yang benar. Aku tidak lagi menyisakan sedikit pun ruang dalam hatiku untuk dendam atau rasa sakit. Yang tersisa hanyalah rasa lega, bahwa akhirnya mereka sadar akan kesalahan mereka. Beberapa bulan berlalu, aku semakin fokus mengembangkan bisnis perkebunan dan sekolah gratis yang kudirikan. Banyak anak-anak yang kini bisa bersekolah tanpa perlu khawatir soal biaya. Setiap kali melihat senyum mereka, aku merasa hidupku jauh lebih berarti daripada sekadar membuktikan diri kepada orang-orang yang pernah meremehkanku. Namun, di tengah kesibukanku, aku kembali dikejutkan oleh kabar tentang Adit. Dia benar-benar terpuruk. Setelah dipecat dari pekerjaannya, dia kesulitan mendapatkan pekerjaan baru karena reputasinya yang sudah hancur. Aku mendengar dari kenalan lama bahwa dia kini hidup dalam keadaan yang sangat sulit. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun dia harus berhutang. Satu sore, saat aku sedang duduk di teras rumah menikmati udara sejuk, seorang pria datang dengan langkah gontai. Aku segera mengenalinya. Penampilannya jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya pucat, tubuhnya lebih kurus, dan pakaiannya lusuh. Tidak ada lagi kesombongan dalam tatapan matanya, hanya ada kelelahan dan penyesalan yang begitu dalam. Aku tetap duduk, menunggu dia berbicara lebih dulu. "Murni," suaranya serak, hampir berbisik. "Aku tahu aku tidak pantas ada di sini. Tapi aku tidak tahu harus kemana lagi." Aku tetap diam, membiarkannya melanjutkan. "Aku kehilangan segalanya. Pekerjaanku, keluargaku,
Semua yang dulu kupikir akan selalu ada untukku. Aku sadar sekarang. Aku bodoh. Aku buta. Aku menyia-nyiakanmu. Seseorang yang begitu tulus mencintaiku dan mendukungku. Dia menunduk, seperti tak sanggup menatap mataku. Aku ingin meminta kesempatan kedua. Lanjutnya dengan suara yang hampir putus asa. Aku tidak meminta lebih. Murni. Aku hanya ingin menebus kesalahanku. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik. Aku menatapnya lama. Dahulu, mungkin hatiku akan luluh melihat keadaannya seperti ini. Mungkin aku akan tergerak untuk menolongnya, untuk memberinya kesempatan lagi. Tapi sekarang, aku adalah Murni yang baru. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Adit, aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa kembali padamu." Dia mendongak, matanya berkaca-kaca. "Murni, kumohon." Aku menggeleng pelan. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diulang. Aku sudah menemukan jalanku sendiri, dan jalan itu tidak lagi melibatkanmu. Dia terdiam, seolah sedang mencerna kata-kataku. Aku bisa melihat kepedihan di matanya, tapi aku tidak bisa mengubah keputusanku hanya karena rasa iba. Aku harap kau bisa menemukan jalanmu sendiri, Adit, lanjutku. Bukan dengan bergantung padaku, tapi dengan belajar dari kesalahanmu. Dia menunduk, air mata jatuh di pipinya. Aku mengerti. Adit bangkit dengan langkah berat, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Aku menghela napas panjang, merasa lega bahwa ini adalah pertemuan terakhir kami. Hidupku sudah terlalu berharga untuk kembali ke masa lalu. Aku menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. Angin sepau-sepau berhembus, membawa ketenangan dalam hatiku. Aku tahu, di luar sana, masih banyak hal indah yang menungguku. Aku telah memenangkan pertarungan terbesar dalam hidupku, melawan rasa takut, rasa sakit, dan ketidakadilan. Dan kini, aku siap melangkah ke masa depan yang lebih cerah, tanpa beban, tanpa penyesalan. Hari-hariku kini terasa lebih ringan. Beban masa lalu yang dulu menghimpit perasaanku telah terangkat. Aku melangkah dengan percaya diri, meninggalkan semua kenangan pahit dan membuka lembaran baru dalam hidupku. Bisnisku berkembang semakin pesat. Perkebunan kelapa sawit yang kutinggalkan selama ini kini dikelola dengan sistem yang lebih modern dan profesional. Aku merekrut tenaga kerja dari desa-desa sekitar, membantu mereka mendapatkan penghasilan yang layak. Tidak hanya itu, sekolah gratis yang kudirikan semakin banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Banyak anak-anak yang sebelumnya putus sekolah kini bisa melanjutkan pendidikan mereka tanpa rasa khawatir. Suatu hari, aku mendapat undangan dari pemerintah daerah untuk menerima penghargaan atas kontribusiku dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi di daerahku. Aku berdiri di atas panggung dengan bangga, mengenakan kebaya yang elegan, menerima plakat penghargaan yang diberikan langsung oleh pejabat tinggi di kota ini. Sorak-sorai menggema di ruangan. Aku tersenyum, merasa bahwa semua usahaku selama ini tidak sia-sia. Namun, di tengah keramaian itu, mataku menangkap sosok yang tak asing di sudut ruangan. Dia berdiri di dekat pintu masuk, mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya tampak lebih tenang dibanding terakhir kali aku melihatnya. Aku tidak bisa membaca pikirannya, tetapi sorot matanya jelas menunjukkan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi kesombongan, bukan juga penyesalan yang berlebihan, melainkan penerimaan. Saat acara selesai, aku berjalan keluar dan dia berdiri di sana, seolah menungguku. "Aku melihat semua pencapaianmu, Murni," katanya dengan suara pelan. "Aku bangga padamu." Aku hanya tersenyum kecil. "Terima kasih, Adit." Dia menghela napas panjang. "Aku tidak akan meminta apapun lagi darimu. Aku hanya ingin kau tahu, aku sudah belajar dari kesalahanku. Aku memulai semuanya dari nol sekarang. Aku bekerja serabutan, mencoba memperbaiki hidupku." Aku mengangguk.
Itu bagus. Aku harap kau bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Dia tersenyum tipis. Aku harap kau juga selalu bahagia. Kami saling bertukar pandang untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya dia melangkah pergi, tanpa memaksakan sesuatu yang sudah jelas tidak bisa kembali. Aku menghela napas, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Masa lalu telah berlalu, dan aku sudah benar-benar melepaskannya. Aku tidak tahu apa yang menungguku di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, aku akan terus melangkah, tanpa menoleh ke belakang lagi. Aku adalah Murni, gadis desa yang dulu diremehkan, tetapi kini berdiri tegak dengan kepala terangkat tinggi, menjalani hidup dengan penuh kebanggaan dan kebahagiaan. Setelah pertemuan terakhir dengan Adit, aku merasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantuiku. Aku sudah melepaskan segala luka, dendam, dan kesedihan yang dulu pernah mengikatku. Hari-hari berlalu dengan begitu indah. Sekolah yang kudirikan semakin berkembang. Banyak donatur yang tergerak hatinya untuk membantu anak-anak di desaku mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Aku mulai membangun asrama untuk anak-anak yang tinggal jauh agar mereka bisa belajar dengan lebih nyaman. Perkebunan kelapa sawitku pun semakin maju. Aku mulai merambah ke bidang usaha lain, seperti produksi minyak kelapa sawit sendiri dan mengembangkan usaha di bidang pertanian organik. Aku ingin menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat di desaku agar mereka tidak perlu pergi ke kota hanya untuk mencari nafkah. Suatu hari, seorang gadis kecil berlari ke arahku dengan senyuman cerah. Namanya Lina, salah satu murid di sekolahku. Bu Guru Murni, aku dapat peringkat 1. Katanya sambil menunjukkan rapor yang berisi nilai-nilai cemerlang. Aku berlutut dan mengusap kepalanya dengan lembut. Hebat sekali, Lina. Ibu bangga padamu. Dia tertawa kecil lalu memelukku erat. Saat itu, aku merasa semua yang kulakukan selama ini benar-benar memiliki makna. Di tengah kebahagiaan yang kurasakan, aku menerima kabar bahwa Bu Ruli jatuh sakit. Tidak ada lagi yang merawatnya setelah Adit pergi merantau keluar kota untuk bekerja. Aku memutuskan untuk menemuinya. Ketika aku masuk ke rumahnya, suasana begitu sepi. Tubuhnya tampak jauh lebih kurus dibanding terakhir kali aku melihatnya. Matanya berkaca-kaca saat melihatku datang. Murni, suaranya lemah, tapi penuh harap. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. Bagaimana keadaan ibu? Dia menghela napas. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berakhir seperti ini. Aku kehilangan semuanya. Keluargaku, martabatku, dan semua yang dulu kubanggakan. Aku tersenyum tipis. Ibu masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Air mata mengalir di pipinya. Aku menyesal, Murni. Aku sangat menyesal. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Aku sudah memaafkan ibu sejak lama. Yang penting sekarang, ibu bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Dia terisak pelan, lalu mengangguk lemah. Aku tahu, mungkin ini adalah pertemuan terakhir kami. Tapi aku merasa tenang, karena aku sudah memberikan maaf yang tulus. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, aku mendapat kabar bahwa Bu Ruli telah meninggal dunia. Aku datang ke pemakamannya, memberikan penghormatan terakhir. Tidak ada perasaan dendam yang tersisa di hatiku. Hanya ada rasa lega bahwa aku sudah menutup semua luka masa lalu dengan ketulusan. Setelah semuanya berlalu, aku kembali menjalani hidupku dengan penuh semangat. Aku berkeliling ke berbagai daerah, memberikan seminar tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak di desa. Aku bertemu dengan banyak orang hebat, belajar banyak hal, dan terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Suatu hari, aku berdiri di depan sekolah yang kudirikan, melihat anak-anak yang berlarian dengan tawa bahagia. Aku tersenyum, menyadari bahwa inilah kebahagiaanku yang sesungguhnya.
Aku tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun. Aku sudah membuktikan pada dunia bahwa aku mampu berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Aku adalah Murni. Gadis desa yang dulu dihina dan diremehkan, kini menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain, melainkan dalam cahayaku sendiri. Hidup ini penuh dengan lika-liku. Tetapi jangan pernah menyerah hanya karena orang lain meremehkanmu. Kadang, orang-orang yang kita cintai justru menjadi orang yang paling menyakitkan. Namun, jangan biarkan kebencian menguasaimu. Gunakan semua rasa sakit sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari yang mereka kira. Jangan pernah takut untuk melangkah maju, karena di luar sana ada kehidupan yang lebih baik menantimu. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkanmu jatuh terlalu lama. Selama kamu tetap berjuang dan tidak menyerah, kemenangan itu pasti akan datang. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti perjalanan hidup Murni. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan kekuatan bagi siapapun yang sedang menghadapi cobaan dalam hidup. Jangan pernah takut untuk bermimpi dan berjuang, karena setiap orang berhak mendapatkan kebahagiaan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.